Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, sholih dan sholihat. Nah, hari ini materi kita di subtema 4 yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang proses menghasilkan garam ya, tentang perubahan nih air laut ya, yang menghasilkan ada manfaatnya ternyata di air laut tersebut. Kalian simak ya. Nah, sebelum kalian menyimak materi Ustazah, ada baiknya kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita dapat dan apa yang Ustazah sampaikan kalian bisa lebih paham. Oke? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, disimak. Di sini sebelum kita memulai ke materi, nah Ustazah mau ngasih tahu nih, ternyata saat turun hujan atau di pagi hari yang dingin, cocoknya kita minum teh hangat ya kalau lagi hujan. Nah, tahukah kamu jika hujan terjadi karena perubahan wujud? Tahu nggak? Ayo. Nah, garam yang digunakan untuk memasak diperoleh dari perubahan wujud nih, sholih dan sholihat. Semua itu merupakan nikmat dari Allah yang maha kuasa. Kita harus bersyukur ya kepadanya kerja nih. Jadi air laut yang asin itu karena ada manfaatnya, sholih dan sholihat. Kalian tahu kan? Nah, kalian simak nih ya materi Ustazah. Oke? Selanjutnya sini ada wujud benda. Nah, kalian bisa lihat nih gambarnya nih ya. Gambar apa? Ayo. Ini adalah gambar garam yang dihasilkan dari air laut. Nah, setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Jadi lihat kalian ya. Ini garam nih yang dihasilkan oleh air laut. Ya, sholih dan sholihat. Di sini proses menghasilkan garam yaitu garam dihasilkan dari laut. Para petani garam membuat ladang garam di pinggir pantai. Ladang itu berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Nah, seperti kayak apa ya? Bisa dibilang kayak sawah ya. Modelnya dibentuk-bentuk gitu. Nah, ladang garam terbentuk luas di sepanjang pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Ladang itu ada di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara ya, sholih dan sholihat. Nah, selanjutnya, di sini proses pembuatan garam yang pertama itu petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak harus terdapat terlebih dahulu nih, dipadatkan nih jadinya nih di dalam petak-petakan tersebut ya. Nah, yang akan menghasilkan garam, kalian lihat gambarnya. Air laut dialirkan ke dalam tambak dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Akibatnya, nah, tinggallah kristal-kristal garam di dalam tambak tersebut ya. Sholih dan sholihat. Nah, di sini setiap hari air laut dalam tambak harus selalu ditambah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lapisan garam tebal. Nah, penambahan itu bertujuan untuk menggantikan air laut yang menguap ya. Nah, setelah sekitar 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak dapat dipanen. Nah, memanen garam tidak boleh menunggu musim hujan tiba. Jika sampai ketemu musim hujan, kualitas garam yang dihasilkan rendah. Setelah dipanen, garam-garam itu dijual ke pabrik. Nah, lalu di pabrik garam-garam dari petani ditambah zat yodium. Selanjutnya, garam yang telah beryodium dikirim ke daerah-daerah ya. Jadi panjang nih ke daerah-daerah, nanti nyampe ke pasar, dari pasar nanti nyampe ke warung-warung yang di sekitar rumah kalian ya, penjual garam itu. Panjang ya. Nah, selanjutnya di sini kalian sudah jelaskan tentang terkait wujud benda, yaitu proses terjadinya garam ya, ternyata dari air laut, sholih dan sholihat. Nah, selanjutnya ini materi tentang konversi satuan waktu.
Nah, dari materi sebelumnya di subtema 3, Ustazah sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan tentang jam ya, satuan waktu. Nah, alhamdulillah kalian sudah paham sepertinya karena nilainya lumayan bagus-bagus. Ya, kalian udah mengerti tentang satuan waktu. Di sini lihat nih di gambar ada satuan waktu yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam 60 menit. 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. Ya. Nah, kalau misalkan 2 jam sama dengan berapa? Ayo, siapa bisa jawab? Pinter, 2 jam sama dengan 120 menit karena 1 jamnya 60 menit ya, Salih dan Solihat. Nah, kalau misalkan jarum panjang ada di angka 1, itu sama dengan berapa menit? Ayo, ada yang bisa jawab? Pinter, 5 menit ya. Kalau di jarum panjangnya ke angka 2 berapa menit? 10 menit. Di angka 3 berapa menit? Jarum panjangnya 15 menit. Jadi setiap satuannya itu 5 menit ya, Solih dan Solihat. Nah, insya Allah kalian paham ya di konversi satuan waktu. Selanjutnya yaitu tentang, nah di sini saling menolong dalam keluarga. Nah, di materi ini di pembelajaran kedua itu ada di pembelajaran ke-1 yaitu tentang cara melipat pakaian. Nah, insya Allah kalian sudah bisa ya cara melipat pakaian karena di materi-materi sebelumnya Ustazah udah pernah menyuruh kalian untuk melipat pakaian. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa. Nah, terus yang ini menolong dalam keluarga. Nah, menolong dalam keluarga itu apa aja sih Ustazah? Nah, banyak ya. Menolong keluarga itu bisa membersihkan lantai, mengangkat jemuran, disuruh ibu, menyapu, menyuci piring. Nah, di sini di halaman 184 itu ada percakapannya ya. Jadi tentang saling menolong dalam keluarga. Setiap hari aku selalu bangun pagi. Pada hari Minggu aku juga bangun pagi. Setelah bangun tidur, aku merapikan kamar. Kemudian aku membantu ibu memasak di dapur. Kakak mencuci pakaian. Ayah memperbaiki sepedaku yang rusak. Setelah selesai memasak, ibu mengajak kami berkumpul di meja makan. Kami akan makan bersama. Sebelum makan, ayah mengingatkan agar kami mencuci tangan. Ibu mengingatkan kami agar berdoa. Setelah mencuci tangan dan berdoa, kami segera makan bersama. Makan bersama keluarga terasa sangat nikmat. Nah, pada sore hari, aku membantu ayah memberi makan ikan. Ikan itu kami piara di kolam belakang rumah. Jenis ikan yang kami piara adalah ikan emas. Nah, kakakku membantu ibu menyapu halaman. Pada malam hari, aku belajar bersama kakak. Kakak sering membantuku jika aku mengalami kesulitan. Kami sekeluarga saling menolong. Karena tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku dan kakak makin sayang kepada ibu dan ayah. Nah, Solih dan Solihat, Masya Allah ya. Ternyata saling menolong itu mengajarkan kita untuk sayang menyayangi, yaitu saling membantu. Yaitu dan juga alhamdulillah bisa memudahkan apa? Memudahkan dalam pekerjaan. Jadi tidak merepotkan ya. Jadi ketika ibu kalian sedang melakukan pekerjaan, coba kalian tanya, Bu, Bunda, Ibu, Umi, ada yang perlu dibantu nggak sama aku? Aku ingin ngebantu Umi, Bunda. Nah, coba ditanyain ya. Kali aja kalian bisa membantu. Jangan main melulu ya, Salih dan Solihat. Nah, alhamdulillah materi kita tentang hari ini cukup sampai di sini, yaitu tentang wujud ya. Perubahan wujud yaitu dari air laut menjadi garam. Terus konversi satuan waktu, alhamdulillah kalian sudah paham. Yang ini yang terakhir tentang saling menolong dalam keluarga, insya Allah kalian pasti paham ya, Salih dan Solihat. Nah, materinya udah. Di sini ada tugas ya, tugasnya itu kalian bisa lihat nih ya, nanti kalian kerjakan. Biasa kalian kirim di classroom ya.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika kalian tidak paham, kalian bisa bertanya kepada ustazah atau orang tua kalian ya. Nah, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.